قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di video kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak video bantahan dari Deriansyah, pemilik podcast Kasih Solusi, atas tuduhan dari Pak Riyad Bajri yang mengatakan bahwa ada sebuah podcast yang dulunya dibimbing oleh Pak Riyad Bajri. Kemudian disebutkan oleh Pak Riyad Bajri bahwa pemilik podcast, karyawan podcast, bahkan ustadz-ustadz yang ada di podcast tersebut ikut ngisep rokok dan juga ikut nge-vape. Ya. Mereka juga ngerokok, mereka juga nge-vape. Tapi ketika video dari Pak Riyad Bajri viral, ketahuan merokok, ya, dan pakai celana pendek ketika mancing, yang kemudian video tersebut banyak menuai kritikan. Katanya podcast tersebut, ustadznya juga ikut nyerang Pak Riyad Bajri. Padahal mereka juga sama. Ya. Bahkan Pak Riyad Bajri menyebutkan ada grup WA dari para ustadz, itu grup pengguna vape. Dan Pak Riyad Bajri menyatakan seandainya dia mau, maka dia bisa menyebutkan nama-nama ustadz itu satu persatu. Ya. Tapi sepertinya Deriansyah ini tidak terima dengan tuduhan yang seperti itu kaum muslimin, karena itu fitnah. Ya. Di dalam video ini Deriansyah dengan tegas membantah apa yang dituduhkan oleh Pak Riyad Bajri. Ya, coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Dokter Bobby Jantung. Dok, sebelumnya saya disclaimer dulu bentar, nggak maksud untuk eksploitasi dokter gitu ya, karena memang sengaja saya ngundang Anda juga. Kenapa ada hubungannya sama saya masih meyakini sampai detik ini bahwa rokok itu haram. Nah kaum muslimin ya, catat ya, Deriansyah sampai saat ini masih meyakini bahwa rokok itu haram. Ya, catat kaum muslimin. Oh, Masya Allah. Wah, jadi ada hubungannya nih sama yang lagi viral juga. Oh ya. Saya nggak maksud untuk menyerang, tapi saya pengen ngebersihin aja sih sebenarnya. Buat apapun yang dituduhkan ke saya sama orang atau oknum atau mungkin seorang dai apa segala macamnya, yang sebenarnya juga saya sebenarnya pengen adem-adem aja gitu loh. Jadi disclaimer saya di depan plus klarifikasi saya sebenarnya mau ngasih tahu untuk saya pribadinya. Baik. Terkait jangan sampai akhirnya ini efek bola salju, orang menganggap bahwa saya berperilaku seperti itu. Mungkin boleh saya buka dulu kali dok ya. Siap, silakan Mas. Sebenarnya ada hubungannya sama satu cerita yang memang nantinya saya juga mau nanya nih. Hukum dari vape atau mungkin rokok itu di kacamata dokter. Hukum yang dimaksud dari sisi medisnya. Siap, siap. Dokter ngikutin sempat yang lagi rame viral? Lumayan. Oh nyampe ya? Nyampe dong. Nyampe ya. Yang mana kalau boleh tahu? Banyak sih ya. Banyak. Ya pokoknya kalau boleh cerita ada seorang ustadz yang akhirnya ke gap lagi merokok saat mancing. Iya. Habis itu dia juga akhirnya mengeluarkan statement-statement berikutnya gitu kan. Iya. Dan sampai di titik yang namanya menghalalkan rokok. Karena ada narasinya adalah yang kami yakini kehalalannya. Nah, artinya kan menghalalkan rokok maksudnya kan. Iya. Tapi sebenarnya saya juga nggak mau sebut nama gitu. Biar gimana pun juga dia seorang muslim, Iya, betul. ya kan? Dia juga ya guru agama. Meskipun kita ujung-ujungnya juga beda pendapat, ya tapi kan pasti ada aja yang mengikuti beliau atau mungkin duduk di kajiannya, di majelis ilmunya dan lain sebagainya. Ya sampai akhirnya saya sebenarnya sih nggak mau gubris gitu loh. Ya udahlah masing-masing aja. Tapi kok lama-lama agak risih ya, karena memang menjurusnya sampai ke titik fitnah. Nah ini makanya mau saya luruskan. Toh kaum muslimin ya, apa yang disampaikan oleh Pak Riyad Bajri di dalam videonya yang menuduh ada podcast yang katanya yang punya podcast, karyawannya, ustadznya, semua nge-vape, semua ngerokok, itu fitnah. Jelas di sini ya, itu fitnah. Apakah mungkin kaum muslimin seorang dai, seorang ustadz yang katanya bermanhaj salaf, kemudian ketahuan ngerokok, kemudian banyak dikritik,
bukannya sadar, mengklarifikasi, meminta maaf, tapi malah memfitnah orang. Hah? Apa cocok yang seperti itu disebut sebagai ustadz yang bermanhaj salaf, yang mendakwahkan sunnah, yang menegakkan tauhid? Ya, coba dipikir kaum muslimin, ya. Coba dipikir dengan akal sehat dan kewarasan. Dan bentuk pelurusannya seperti ini teman-teman semua ya. Saya mau klarifikasi atas apa yang dituduhkan ke saya, meskipun katanya nggak nyebut nama tapi terlalu obvious banget akhir ke ranah saya. Kronologinya adalah di tahun 2022, Dok. Ada seseorang, Pak siapa saya lupa namanya, akhirnya kenal juga ya, yang bersangkutan kenal, Ustadz Zulkarnain Sunusi juga tahu dalam artian ya nggak tahu baru kenal di situ atau mungkin pernah membersamai, datanglah ke kantor kami, dikasih solusi. Oke. Lalu apa yang dia bawa? Dia bawa ada dua narasi. Yang pertama adalah bagaimana hukum dari uap herbal. Oke, herbal. Ya uap ya herbal, nggak tahu lah, atau vape herbal atau apapun itu. Dan yang kedua yang dibahas adalah dari sektor penjualan, karena mau dibisniskan dan lain sebagainya. Jadi kan apakah ini peluang, apa segala macamnya gitu. Datang pun juga dengan terhormat gitu ya, bahwa ini kalau memang misalkan dari sudut pandang Islam gak ada masalah, ya udah kita jual gitu mikirnya. Nah di momen itu memang ada saya, ada Ustadz Zulkarnain Sunusi dan lain sebagainya lah. Rame-rame gitu kan, di ruang meeting kasih solusi. Saat itu kita disuruh cobain, ini loh barangnya. Nah karena memang nggak tahu, ini putusannya saya tidak mewakili Ustadz Zulkarnain Sunusi, tapi yang saya lihat sih apa jangan-jangan maslahat karena untuk membuahkan atau menghasilkan fatwa yang nantinya kalau belum dicoba apa segala macamnya. Jadi harus cari tahu lebih lanjut kan, nggak bisa tiba-tiba langsung menghukumi sesuatu padahal dia sendiri mungkin belum ngecek, belum coba apa segala macamnya. Ini versi saya ya, tapi nggak tahu waktu itu pilihannya Ustadz Zul juga kenapa akhirnya memastikan untuk coba juga. Oh, jadi ceritanya seperti itu kaum muslimin ya. Ada orang yang memasarkan produk yang katanya itu produk herbal berbentuk vape ya, cairan yang katanya bermanfaat ya. Yang kemudian singkatnya ya, berdasarkan pertimbangan mereka akhirnya Dery ini dan Ustadz Zulkarnain mencoba juga ya. Artinya mencoba kaum muslimin. Ya, karena memang itu diklaim sebagai produk yang bermanfaat. Dan ternyata Pak Riyad Bajre pada saat itu ada. Itulah makanya Pak Riyad Bajre bisa mengatakan seperti itu. Ya, tapi itu kan tuduhan namanya kaum muslimin. Berbeda antara orang yang biasa mengkonsumsi dengan orang yang dia pada saat itu ya karena ditawarkan produk yang diklaim sebagai produk herbal dan produk yang sehat, produk yang halal, mereka mencoba ya. Dan itu jelas karena belum ada penelitian ya. Artinya kalau belum ada penelitian ya kembali ke hukum awal tadi ya, al aslu fil asya al ibahah, karena belum ada penelitian ya, sama seperti dalil yang dikemukakan oleh Pak Riyad Bajre ya, bahwa al aslu fil asya al ibahah. Ya memang segala sesuatu kalau belum ada penelitian yang membuktikan apa zat yang terkandung di dalamnya, maka hukum awalnya boleh. Tapi kalau sudah terbukti dan isinya zat-zat yang mudorot, ya kan jelas haram. Dan dengan melihat mereka yang sekali itu saja mencoba, ya karena mereka tidak tahu, itu tidak bisa dituduh bahwa mereka pengguna aktif, ya. Jadi ini sudah masuk ranahnya ya murni tuduhan kaum muslimin ya, murni tuduhan. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Di saat itu bentuknya kayak semacam, saya kurang paham apa, liquid atau cairan lah ya, yang disinyalir itu buah telang dari ya pokoknya bahan dasarnya herbal. Di momen itu saya, Ustadz Zulkarnain Sunusi dan lain sebagainya nyobain. Ya sekali gitu ya, proses di rangkaian momen itu. Habis itu saya ya udah, ya mungkin karena memang nggak doyan juga apa segala macamnya untuk kayak begitu-begitu ya, saya cuma refleks bilang kayak oh ya udah gini doang. Karena nggak tahu efek apanya segala macamnya. Karena ini buat kesehatan, karena ini dari bunga telang apa segala macamnya, uapnya herbal apa segala macamnya gitu-gitu ya. Ya Ustadz Zul juga apa segala macamnya. Nah, singkat cerita, di situ saya bilang begini, Ustadz Zul, kalau memang misalkan ini adalah halal, ya udah kita angkat aja di podcast. Tahu juga kasih solusi kan channelnya UMKM atau bisnis. Ya sudah kan, ya udah nih kalau memang misalnya ada peluangnya, potensi positif, ya kita buka aja reseller, distributor kalau sampai begitulah. Terus tiba-tiba, sebentar. Nah, saya ditahan di situ. Ada dua yang dijawab sama Ustadz Zul. Dan yang pertama,
Ya ini bentuk hati-hatian. Sebentar, jangan akhirnya kita jadi reaktif, kita angkat di podcast, tapi kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Nah, lihat beliau nih. Nah, yang kedua, dan saya bersaksi ya. Nah, ini demi Allah nih, beliau ngomong langsung di depan saya gitu kan, terkait ini, kalau misalkan bentuknya adalah masih ada kandungan nikotin, atau bahkan sampai level vape, atau seperti sama dengan rokok, maka haram hukumnya. Masya Allah. Lihat ya, perhatikan di sini nih. Saya dari detik itu, di rangkaian momen itu, bersama Ustaz Zul tentunya, tapi saya berkaca pada saya pribadi ya. Sampai tahun 2025 sekarang ini, saya tidak pernah menyentuh barang itu, nyedot, apalagi megang. Alhamdulillah. Maksud saya kalau baru sekedar asumtif sifatnya, harusnya jangan langsung di counter, apalagi di majelis ilmu. Ya meskipun betul, saya juga apresiasi buat beliau gitu kan, nggak menyebut nama, tapi kan Anda obvious sekali, mengerucut sekali gitu kan. Ada host di sebuah podcast melakukan begini. Ada ustadznya juga di sana begini. Akhirnya jadi naik ke permukaan dari Ustadz Zul nge-vape. Ya, saya bersumpah lah atas tuduhan yang diberikan kepada saya bersumpah atas nama Allah gitu, demi Allah. Tapi saya atas nama pribadi masih sampai detik ini mengatakan bahwa vape, rokok haram. Nah, kaum muslimin ya. Ini Deriansyah sampai bersumpah demi Allah, kaum muslimin. Sampai bersumpah demi Allah bahwa itu adalah haram. Ya, beliau berpendapat itu adalah haram. Ya, dan jelas kaum muslimin, ya. Yang dilontarkan oleh Pak Riyad Bajri, ya meskipun tidak nyebut nama, ya seperti yang disebutkan oleh Dery tadi kaum muslimin, ya. Tapi itu kan jelas kaum muslimin. Meskipun nggak nyebut nama, tapi cluenya itu jelas. Kalau istilahnya Dery tadi mengerucut ke dia, cluenya itu mengerucut ke dia. Udah nggak ada yang lain lagi. Sehingga yang menjadi target, ya, yang menjadi objek, ya Dery, Ustadz Zul, dan yang lain. Seluruh karyawan yang ada di podcastnya. Yang dituduh mereka ini pengguna vape, pengguna rokok. Itu kan tuduhan yang keji namanya kaum muslimin. Hah? Coba, apa pantas yang seperti itu disebut sebagai seorang da'i yang mendakwahkan sunnah? Coba, hanya demi membela rokok kaum muslimin sampai memfitnah saudara muslim. Sampai memfitnah saudara muslim, sampai membuat logika-logika yang gak masuk akal sama sekali. Ya, menganalogikan dengan zat-zat yang terkandung di dalam gula, di dalam garam, di dalam daging kambing, daging sapi, masakan Padang. Itu benar-benar konyol kaum muslimin, ya. Dan mungkin bisa jadi, ya, ini adalah penyusup di dakwah sunnah orang ini kaum muslimin. Bisa jadi, ya, bisa jadi dengan polemik yang seperti ini, ya, seandainya dia tidak mau rujuk kepada pemahaman yang benar, bisa jadi suatu saat, ya, orang ini akan tampil dan kemudian mengaku sebagai mantan Wahabi. Seperti para pendahulu-pendahulunya yang sekarang ini mengaku sebagai mantan Wahabi. Dan kemudian mereka membuat gerakan untuk menghancurkan dakwah sunnah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kaum muslimin, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.